Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berjumpa dengan saya Mahmud Yunus. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas bagaimana cara membuat artikel, terutama bagaimana cara membuat judul, dan juga bagaimana cara membuat pendahuluan pada artikel ilmiah. Baik, rekan-rekan, jadi ketika membuat judul artikel ilmiah, buatlah judul artikel ilmiah yang sedang tren ya, atau sedang umum untuk dibicarakan oleh masyarakat. Buat judul artikel ilmiah kalau bisa itu yang bisa dijangkau ya, untuk dilakukan penelitian, baik penelitian kualitatif maupun penelitian secara kuantitatif. Rekan-rekan, ketika membuat judul artikel ilmiah, saya contohkan ini ada judul artikel ilmiah ini, silakan buat judul artikel ilmiah maksimal 20 kata ya, maksimal 20 kata. Kata tersebut tidak mengandung makna ganda atau tidak ambigu, katanya jelas ya, kalimatnya jelas dan mudah dipahami ya. Nah, ini saya contohkan sistematika dalam penulisan judul di dalam artikel. Nah, teman-teman, nanti silakan buat menggunakan Microsoft Word ukuran A4 ya. Nanti teman-teman menggunakan Times New Roman ukuran 12. Baik, ini untuk mata kuliah sosiologi ekonomi ya, judul penelitian. Jadi cukup nanti disesuaikan, ditulis center ya, ditulis center atau di tengah. Nah, di bawah judul ini adalah nama penulis. Nah, ini untuk sementara informan dan tujuan penelitian dihapus dulu. Nanti untuk kelompok dan nama anggotanya cukup dituliskan nama saja tanpa NPM. Nah, ini nanti bisa dibuat atau disusun seperti ini. NPM-nya nanti dihapus saja. Nanti silakan bisa ditandai penulis 1, penulis 2, penulis 3, dan penulis 4-nya nanti saya. Nah, silakan. Ini. Ini. Dan setelah nama penulis nanti dituliskan nama afiliasi. Afiliasi atau instansi yang menaungi. Ini nanti untuk tulisan satu ini diklik ya, di superscript ya, jadi seperti huruf kecil atau tulisan kecil di atas. Di atas ini seperti pangkat. Oke, seperti ini. Ini nanti ditulis enter atau di tengah. Di bawahnya, ya di bawahnya nanti silakan tuliskan email. Saya contohkan misalkan emailnya. Nah, ini saya contohkan saja. Ini saya contohkan misalkan emailnya gmail.com. Jadi nomornya ini dihapus ya. Ini contoh saja. Kalau saya nih. Biasanya kalau email itu nanti
uh, agak kayak gini, jadi hurufnya warnanya berbeda, warna hijau. Ini nanti ditulis aplikasinya, karena ini ada dua aplikasi dari UIN Walusongo dan dari apa? Dari UGRIS. Nanti dituliskan penulis pertama, penulis dua, penulis ketiga dari Universitas Negeri Wali Songo Semarang, penulis keempat saya dari UGRIS atau Universitas Negeri Semarang. Dituliskan. Sama nanti ditulis di atas. Ini untuk susunan membuat judul ya, membuat judul seperti ini. Peningkatan keterampilan digital sebagai modal utama perekonomian pedagang kaki lima. Ya. Biasanya nanti ini silakan bisa di blog ya. Nah, ini nanti di bawahnya itu abstrak ya teman-teman. Nanti di bawahnya abstrak. Oke. Sekarang kita berbicara mengenai pendahuluan. Teman-teman nanti pendahuluan silakan minimal buat 5 paragraf. Nah, jadi paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, paragraf 5. Jadi paragraf 1 nanti bisa dibuat minimal 5 paragraf. Nanti buat paragraf dua, paragraf 3, 4, bisa minimal 5 paragraf. Nah, teman-teman silakan buat paragraf. Kalau buat paragraf ya, ini dari yang bersifat sangat umum ya, umum. Nah, nanti dari umum menuju ke menengah ya. Jadi pembahasannya dari umum menengah seperti kayak membuat segitiga terbalik ya. Paragraf 3 mulai menengah. Paragraf keempat ini mulai menengah ke khusus. Paragraf 5 kalau mau paragraf ke-5, nah ini bisa ke khusus ya, ke khusus pembahasan khusus. Ke-6 lebih ke khusus ya, atau paragraf terakhir ya, khusus ini nanti disampaikan tujuan penelitian, mengapa alasan dari tujuan penelitian ini gimana. Nah teman-teman, dalam membuat paragraf ya, yang perlu diperhatikan ya, dalam membuat pendahuluan paragraf, nah ini yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama, paragraf terdiri minimal 3 kalimat ya, 3 kalimat maksimal. Nanti baris dari satu paragraf itu maksimal 13 baris agar tidak terlalu ini ya, tidak terlalu panjangan. Terus nanti silakan buat paragraf yang terdiri dari subjek, predikat, objek, keterangan. Tapi kalau paham ya, paling tidak buat kalimatnya itu kalimat yang jelas dan mudah dipahami. Nah, diakhiri dengan titik ya, titik. Jadi kalau masih koma itu masih dalam satu kalimat. Nah, terus hindari dalam awal kalimat itu hindari ini pada awal
kalimat, hindari kata sambung. Nah, jadi setelah titik atau di awal ya, di awal kalimat ya, itu hindari kata sambung seperti yang di ke ya, dari yang itu ya, yang di ke karena ya, terus ya itu misalkan ya, jadi hindari kata-kata sambung di awal kalimat. Tempat teman-teman nanti silakan setiap kalimat ya, setiap kalimat disertai sumber atau referensi. Nah, referensi ini silakan bisa, yang utama itu referensi itu dari artikel ilmiah, artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal, ya, utamanya ini di jurnal ilmiah ya. Atau bisa dari sumber buku atau bisa dari sumber seperti data BPS ya, data kementerian itu bisa Kementerian Ekonomi, Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, atau dari sumber lain yang relevan. Kalau dari website boleh nggak boleh silakan, tapi hindari referensi itu ya, referensi itu hindari dari yang blogspot atau WordPress. Nah, dari ini ya. Terus kelima, di dalam pendahuluan itu saudara menerangkan ya, yang tadi saya jelaskan, yang umum itu paling tidak menjelaskan secara umum ya, terus mulai menengah ya, terus mulai menengah, yang khusus, dan yang terakhir itu adalah alasan atau tujuan ya, mengapa penelitian saudara itu urgent dilakukan. Jadi yang di paragraf itu dijelaskan mengapa penelitian saudara itu urgent untuk dilakukan. Ya. Dikenal itu kalau di dalam penelitian itu ada gap, namanya kesenjangan, ada gap kesenjangan, gap teori ya. Teori itu mungkin yang untuk sekelas teman-teman, karena ini juga untuk tugas, nggak usah ya. Ada teori gap itu artinya antara satu teori dengan teori yang lainnya itu berbeda. Itu nggak perlu, nggak apa-apa. Nah, yang perlu dituliskan itu di dalam pendahuluan, terutama di akhir-akhir di paragraf 4, 5, 6 itu dijelaskan riset gap. Ada kesenjangan penelitian terdahulu dengan penelitian lain ya, yang membahas satu tema yang saudara lakukan. Nah, itu perlu nanti ditambahkan penelitian terdahulunya, hasilnya apa, terus berbeda dengan penelitian terdahulu yang lain, hasilnya apa. Jadi ada kesenjangan hasil dari penelitian yang membahas tema judul yang saudara pilih. Terus fenomena gap itu kesenjangan antara fenomena atau kejadian dengan harapan yang diinginkan ya. Fenomena gap itu perlu dituliskan di pendahuluan. Nah, ini saya contohkan cara membuat referensi ya secara cepat ya, teman-teman. Jadi membuat referensi itu kalau bisa ya memang bagusnya itu di download artikelnya, terus setelah dibentuk dibaca, baru dituliskan parafrasenya berdasarkan hasil bacaannya dan di copy paste. Itu bagusnya. Tapi kalau mau cepat juga saya memberikan ini ya masukan, karena ini tugasnya. Tapi nanti kalau sudah beneran untuk menulis artikel, untuk syarat kelulusan bisa ditulis dengan kaidah yang benar.
Jadi gini, cara membuat pendahuluan, yang pertama teman-teman silakan tulis ketik yang ada di pikiran dulu ya, sesuai dengan temanya. Contoh misalkan ini bahasa tentang peningkatan keterampilan digital sebagai model utama perekonomian pendidikan kaki 5. Nah, teman-teman di paragraf pertama saya contohkan misalkan ya, ini bersifat umum. Jadi ini loh, teknologi saat ini berkembang pesat atau gini, saat ini perkembangan teknologi berjalan dengan cepat. Nah, ini bisa kita jadikan satu kalimat titik. Tapi kalau teman-teman mau nambah lagi itu koma, nah, titik. Ini perkembangan teknologi berjalan dengan cepat ya. Nah, ini saya contohkan bagaimana cara membuat referensi. Anggaplah ini adalah pemikiran atau pendapat. Kalau tanpa disertai referensi itu dianggap pendapat kita. Ya. Padahal mungkin pendapat saya menuliskan tulisan ini itu terinspirasi dari tulisan orang lain. Nah, ini bisa jadi ini pendapat orang lain, bukan pendapat murni saya. Kalau tanpa ditulisan referensi dan ternyata ini keblok semua, ya artinya dianggap bahwa tulisan ini sudah ada sebelumnya, ini bisa masuk kategori plagiasi. Meskipun saya nggak nonton, nggak tahu plagiasinya di mana. Gini teman-teman, kita bisa cek di Google Scholar ya. Ini contohkan. Nah, yang tadi itu di copy langsung di Google Scholar, dilihat. Oh, ternyata perkembangan teknologi ada yang bahas ini ya, terutama pada di Amerika ya, juga dengan perkembangan cara perkembangan perubahan. Bisa konteksnya sama tapi bahasanya berbeda. Nah, agar ini ada referensinya atau sumbernya, itu ada triknya. Kalau misalkan teman-teman mau menulis penulis pertama di depan ya, terus pendapat, nanti ada perbedaan dengan menulis pendapat dulu baru penulisnya. Oke, saya mau cari referensinya dulu. Jadi ini saya ambil referensi yang di artikel yang pertama. Normalnya memang teman-teman baca ya, teman-teman baca ini di sini. Normalnya teman-teman juga baca atau download dulu baru baca ya. Nah, karena saya ini hanya tugas dan cepat, saya ini ya mengajarkan ya, berikan saran masukan. Kalau biar cepat, misalnya saya ambil yang nomor 2, cukup yang citasi ini, terus sudah pilih yang EPA ini, tinggal di copy paste membuat referensi atau daftar pustaka. Nanti berarti sekalian saudara buat daftar pustaka. Kalau misalkan bisa menggunakan Mendeley, bisa oke, nggak apa-apa. Tapi download dulu artikelnya. Tapi kalau mau langsung kayak tadi lewat Google Scholar itu harus pakai ini. Nanti diratakan gitu dulu, terus nanti kontrol T gini, kontrol T. Nah ini silakan disesuaikan dengan tulisannya, ini kan masih Arial, nanti ganti Times New Roman, ukurannya 12, terus warna hurufnya, ini warna hurufnya disesuaikan ya. Nah, ini sudah dapat referensi. Nah sekarang bagaimana cara mengutipnya ya? Ini kan ada referensi, ini referensi namanya atau daftar pustaka. Kita kutip. Nah tadi yang saya jelaskan. Kalau pendapat dulu ya, kalau penulis dulu ini dengan penulis dulu ya. Kalau penulis dulu, cara menulisnya gini. Nanti cukup teman-teman tuliskan satu kata nama belakang, ya. Terus dalam kurung tahun, Ini kayak gini. Cara menulisnya. Ini kalau Amirul dan Alif 2020 berpendapat, ya, pendapat. Kalau penulis dulu baru pendapat, berarti penulis dalam kurung tahun pendapatnya. Tapi kalau pendapat dulu, ya, baru penulis, sebelum titik itu dikasihkan ini, terus cara penulis ini dalam kurung, ini koma tahun. Ini teman-teman.
saat ini. Jadi harapannya satu kalimat itu satu referensi. Itu teman-teman, satu kalimat satu referensi. Nah, itu caranya. Kalau pengen referensinya dalam bahasa Inggris, referensinya pengen dari bahasa Inggris, boleh. Nanti kalau referensinya dari bahasa Inggris, silakan dikompilasi dulu teman-teman, atau dikasih dalam bentuk bahasa Inggris, lalu nanti dimasukkan di Google Scholar. Nah, di sini teman-teman perlu melihat yang pertama referensinya kalau bisa jangan terlalu tua ya, 91 tua. Ya referensi karena ini tahun 2024 paling tidak 15 tahun terakhir lah. Tapi setelah tahun 2020 ya. Nah ini misalkan saya ambil referensi ini. Idealnya memang teman-teman di download ya, download baca parafrase. Tapi karena teman-teman menuliskan dulu pemikirannya baru mencari referensi, maka seperti ini ya. Lihat yang paling banyak bloknya atau paling banyak kesamaan. Nah, ketika nanti menuliskan referensi di sini disesuaikan dengan abjad atau huruf pertama ya. Duluan mana? Kalau duluan mana ditulis duluan. Ini aminullah A, Jening J ya. Berarti duluan amin duluan aminullah. Ini penulisnya banyak. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau referensi dari bahasa Indonesia, itu nanti dan kawan-kawan, kan ini bahasa Inggris nanti makanya add al. Nah ini teman-teman, misalkan mau untuk referensi ini, kalau referensinya satu kalimat mau dua, itu nanti silakan bisa teman-teman ini titik dua, ya, titik dua. Nanti yang referensi ini, nah ini nggak usah dituliskan semuanya, ya, karena penulisnya lebih dari 3. Nah, kalau karya ini dari Indonesia bisa dan kawan-kawan ya, koma tahun. Tapi karena ini bahasa Inggris, nanti bisa pakai FL. Ini koma tahun 2010. Jadi ada 2 referensi. Referensi Aminullah dan Ali dan kawan-kawan tahun 2010. Itu. Nah, baik, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Silakan yang penting saudara coba saja, buat saja tulisannya. Nanti saya juga membantu ya memparafrase dan mengecek turnitinya berapa. Baik, semoga semua sehat selalu ya. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.